Saya tidak setuju jika dikatakan Sungai Batanghari itu keruh semata-mata disumbang oleh penambang. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, jumpa lagi dengan Doriba Interview. Dan bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silahkan berkunjung ke Doriba TV. Saudara sekalian, peti alias penambangan emas tanpa izin itu sudah lama menjadi penyebab atau faktor utama rusaknya lingkungan dan keruhnya Sungai Batanghari, Jambi. Berpuluh-puluh tahun dan selama itu tidak pernah ada solusi. Akibatnya penambangan emas secara liar ini tanpa izin ini terus saja berlangsung dan Sungai Batanghari makin hari makin merana, makin keruh. Hari ini sudah ada APRI di Jambi, Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia, yang pengurusnya baru saja dilantik oleh DPP APRI dari Jakarta. Nah, salah seorang di antara pengurus ini saya belum tahu nih sebagai apa beliau hadir di sini, Pak Haji Karyadi. Biasa saya panggil Pak Haji Karyadi, tapi nama lainnya Mustafa Khairul Mustafa. Khairul Mustafa. Ini mana yang benar nih? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Berarti nama Khairul Mustafa itu untuk nama sosmed saja atau memang itu? Itu nama saya ketika Kita bongkar dulu di sini. Kenapa pulang, sebanyak tanya? ketika pulang haji, saya dikasih ustadz saya namanya Khairul Mustafa. Ada 3 nama, tapi dia mengajarkan untuk Khairul Mustafa. Alhamdulillah. Jadi kenapa itu penting kita tanyakan? Beliau ini salah seorang tokoh muda yang cukup sukses di Jambi dan dikenal luas ya. Pengusaha muda yang energi, ganteng lagi. Dan hari ini ya hampir semua lini nih dia ikuti gitu kan. Dia organisasi kepemudaan, ormas, dan ini sebentar lagi mau jadi penambang. Iya. Oke, selamat datang Bung atau Pak Haji Karyadi di forum diskusi kita hari ini. Saya manggil Pak Haji aja ya. Siap. Ya, Pak Haji, terima kasih atas kesediaannya. Kita tanya langsung ini. Apa itu APRI? Nah, masyarakat Jambi belum banyak yang tahu, walaupun pusatnya sudah ada. Apa itu APRI dan kenapa harus berdiri di Jambi? Dan katanya ada target 2024 zero peti di Jambi. Nah, ini yang menarik itu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bung Dori. Wah, ini saya kedua kali di podcast sama Dori TV. Dulu baru Doriba Interview. Dulu namanya Doriba TV. Doriba TV. Sekarang Doriba Interview. Wah. Ya. Dulu saya jualan rumah Pilar Tanda Betua. Laku. Silakan lihat videonya ya. Pembeli pertama kedua itu dari Bang Dori. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya mewakili lah Ketua DPW Pak Hamdi yang hari ini sedang melaksanakan pernikahan anaknya di Tebo. Jadi Pak Haji ini, Pak Haji Karyadi sebagai Wakil Ketua. Oke, Pak Hamdi selamat ya atas pernikahan anaknya. Oke. Saya tidak bisa hadir karena sudah janji sama Dori. Iya. Nah, makanya saya mewakili dan setelah izin dari DPP juga, saya boleh mewakili. Dan kebetulan saya kemarin ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana dalam acara pelantikan dan FGD tersebut. Iya. Kapan-kapan nanti Pak Hamdi kita ajak iya, sini. bagus. Tapi tentu harus jalan dulu APRI-nya. Ya. Oke, silakan. Baik. Tadi pertanyaannya apa APRI? Apa itu APRI? Makhluk apa ini? Iya, makhluk sejenis makanan kah? Gitu kan? Baik. Jadi APRI itu ya kalau bola kaki, sepak bola ada PSSI. Ya kan? Kalau tinju ada Pertina. Nah, saya pemain hobi mobil Land Cruiser ada TLCI. Iya. Nah, penambang tidak ada wadah. Gitu. Wadahnya APRI. APRI ini adalah satu wadah yang legalisasi sudah diakui oleh negara dan sudah terdaftar Pertambangan rakyat. Nah, jadi kenapa ada wadah? Nah, pertanyaan berikut begitu. Ya kalau nggak ada wadah ya seperti sekarang, Pak. Ya, dianggap perusak alam, dianggap liar. Nah, makanya dengan APRI ini akan bermitra dengan pemerintah, dengan aparat hukum untuk menjaga alam ini tetap lestari dan masyarakat penambang juga bisa melanjutkan hidupnya, melanjutkan usahanya dengan legal berdasarkan undang-undang. Nah, jadi saya pikir kalau APRI ini dilihat dari kacamata positif, sangat positif. Dan saya pribadi sebenarnya tidak punya tambang.
dan saya bukan pemain tambang. Cuma setelah saya ketemu dengan kawan-kawan DPP dan kawan-kawan Jambi juga ngajak saya bercerita, landasan hukumnya jelas, terus dari pihak kementerian itu betul-betul care, aware, dan ternyata, nah ini ternyata Pak, Bung Dori ini lebih hebat lagi. Ternyata Presiden Republik Indonesia menginginkan adanya APRI. Artinya sekarang APRI yang muncul ya. Tapi boleh aja nanti ada lagi perkumpulan lain, perhimpunan lain yang melindungi petambang-petambang, petambang rakyat. Jadi kita jangan dikecilkan cara berpikir. Mereka hanya berpikir peti itu ya tambang emas. Tidak Pak. Kita semua ini adalah hidup dari tambang. Nah, kayak sekarang nih, kamera ini mic ini, ini hasil tambang Pak. Ini ada plastik, ada nikel. Nah, kalau orang menolak tambang ya nggak usah hidup di zaman sekarang, hidup zaman batu. Itu semua hasil tambang. Terus kita pikir lagi siapa yang nambang sekarang? Rata-rata perusahaan besar Pak. Rata-rata itu orang luar negeri yang nambang, yang menghabiskan sumber daya alam kita. Nah, kita hanya menjadi kuli-kuli di perusahaan. Tenaga ahli kita hanya menjadi orang-orang berpikir dilapor, dibayar. Yang menikmati siapa? Orang luar negeri Pak. Nah, Pak Presiden Jokowi berpikir bagaimana agar wadah ini, agar masyarakat ini bisa makmur dari tambang. Sementara kalau maaf kata, ya kalau kita memang negara agraris, memang negara pelaut, iya, tapi ada lagi sisi lain bagaimana meningkatkan ketaraf hidup masyarakat itu dari pertambangan. Dan memang nyata di situ, di mana daerah yang kaya Pak, kaya sumber daya alam itu orangnya kaya makmur gitu Pak. Nah, kita ini dianugerahi oleh Tuhan the ring of fire. Negara kita ini the ring of fire. Efek negatifnya kita selalu ada bencana. Efek positifnya kita dianugerahi ribuan mineral yang dibutuhkan oleh dunia. Itu ada berbagai macam sumber tambang. Ada di Indonesia, ada di Jambi itu banyak. Dan semua belum tergali. Nah, APRI ini mewadahi ini Pak. Nah, di dalam undang-undang tentang tambang ini, yang Undang-Undang 3 tahun 2020 itu tentang tambang, terus tambang itu ada dijelaskan, ada aturan mainnya Pak, ada aturan mainnya. Nah, terus kalaulah rakyat ini, penambang ini tidak punya wadah dan tidak punya satu perkumpulan untuk menyuarakan apa yang bisa dia sumbangkan terhadap negara ini, suara itu tidak sampai Pak. Kalau orang per orang, nah kita sudah terlanjur di framing, bahwasanya petambang ini merusak alam, apalagi dengan petambang emas. Nah, saya mau bercerita, tambang emas itu seberapa banyak sih merusak alam dengan perkebunan, dengan kehutan, dengan HTI? Lebih parah itu. Lebih parah Pak. Dan saya tidak setuju jika dikatakan Sungai Batanghari itu keruh semata-mata disumbang oleh penambang. Salah satu faktor penyebab. Salah satu saya setuju. Tapi kalau dikatakan salah satu penyumbang besar, saya tidak setuju. Kenapa? Erosi terjadi setelah hutan habis. Di sepanjang Sungai Batanghari, air keruh itu bukan maraknya peti. Harus diingat, keruhnya itu dari dulu sudah keruh. Mungkin 20-15 tahun yang lalu sudah keruh airnya. 90-an kalau nggak salah. Kemarin saya juga salah satu panitia Milir Berakit, dan saya dulu ya kemarin juga ditolak-tolak ya. Milir Berakit itu ternyata kan di dalam Milir Berakit itu menceritakan tentang historikal tokoh-tokoh Jambi yang dari huluan Sungai Batanghari bersekolah ke Jambi dengan menggunakan rakit bambu, di bawahnya ada getah, pulangnya bawa minyak. Termasuk orang tua saya begitu. Wah, itu. Jadi artinya, nah karena Pak Azza dan Pak ABA ini juga orang dulu sekolah bermadrasah di Jambi, bersantren naik rakit, dia pengen flashback ke belakang. Sekalian melihat yang dulunya Batanghari kalau dia mau merakit itu lempar pancing langsung dapat. Nah, kemarin dapat laporan Pak. Hasil dari laporan riset tersebut oleh BRIN dan UNJA menyimpulkan pada saat kita rapat, saat terakhir penyambutan disambut Pak Gubernur, ikan di Batanghari itu sudah hampir habis. Kenapa hampir habis? Berpuluh kali melemparkan jala tidak dapat ikan. Pancing dengan segala jenis pancing tidak dapat ikan. Sedimennya sudah sangat luar biasa. Tingkat kekentalan air, kekeruan air sudah hampir mencapai 48%. Artinya kalau sudah di atas 50 sudah tidak sehat lagi. Bisa lagi digunakan. Sementara air Sungai Batanghari ini disungsi oleh 2 juta. 2 juta rakyat Jambi yang menggantungkan kebutuhan air bersih itu dari, termasuk di kota Jambi. Ya kan ada mulai dari Batanghari, Tembo, terus Moro Jambi, terus kota Jambi. Itu sumber air bakunya itu dari Batanghari. Nah, kembali ke APRI.
kembali ke APRI yang dikatakan peti. Saya pikir peti itu kita beda cara penalaran, beda cara pengertian, definisi kata peti. Menurut Kementerian SDM, hasil dari kita FGD kemarin yang dihadirkan oleh 4 menteri, Menteri SDM, Menteri BKPM, Menteri LH, terus dari Kemenkomarves itu hadir, mengirimkan utusan. Bahkan dari SDA, dari KLHK, Kementerian KLHK itu mengutus itu sesmennya langsung melalui Zoom. Nah, kita tidak mau, nggak usah asesmen lah, kita karena bicara hukum, bicara undang-undang, kita minta biro hukumnya saja. Biro hukumnya saja. Akhirnya biro hukumnya yang karena peserta FGD kita itu mahasiswa, ada kawan-kawan NGO, kawan-kawan LSM, kawan-kawan PT Telekom, dan seluruh aparat penegak hukum, kejaksaan, Kajati, Kajari, terus Polda, terus TNI juga hadir, kita undang dan mengirim utusannya. Nah, alhamdulillah mereka sangat antusias dan sangat menikmati dari penyampaian dari narasumber kita itu. Nah, ternyata peti itu, tanda kutip ya, peti yang dikatakan kita ini peti itu dalam definisinya adalah perusahaan pertambangan yang melakukan pertambangan di luar konsesi. Di luar konsesi. Itu yang disebut peti. Itu peti. Nah, kalau masyarakat itu namanya PERA, penambang rakyat. Nah, kalau dia sekarang disebutkan lagi namanya PEX, penambang emas skala kecil. Penambang emas skala kecil. Tapi tetap tanpa izin ya. Ya, kalau itu tidak ada undang-undangnya. Oh gitu. Ya, karena yang dilarang itu peti. Kalau fake dengan PERA boleh. Dengan dasar ada dasar undang-undangnya. Ada undang-undang, tadi saya kasih slide-nya, saya kasih semua. Nah, itu ada undang-undangnya. Jadi saya pikir cara kita berpikir kita kurang sumber informasi. Yang mungkin yang sebelum lebih duluan itu adalah kampanye negatif terhadap ini. Kita masyarakat Indonesia itu dilarang kaya. Siapa yang melarang? Nah, itu tadi yang harus kita tanyakan. Dari mana frame ini gitu loh? Dari mana frame ini? Ya, apapun istilahnya, apapun ceritanya, jelas kita tahu bahwa selama ini sudah banyak alam kita yang rusak akibat kegiatan itu. Banyak lahan, banyak persawahan, seperti kita tahu arah ke Sungai Manau gitu kan. Lalu daerah Batang Tebo, Batang Bungo, banyak sungai Batanghari, anak-anak sungai yang sudah rusak oleh aktivitas penambangan ini. Nah, kita kembali ke APRI ini. Apa sebenarnya peran APRI nantinya? Apakah ingin melegalisasi kegiatan seperti ini, lalu melakukan pembinaan terhadap mereka? Begini loh cara menambang yang benar. Dan bla 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 lainnya gitu. Begitu kira-kira. Pertanyaannya ngeri ya. Pertanyaannya ini langsung menjawab sebenarnya. Ya, mana tahu beda. Mana tahu beda. Ini pemikiran saya seperti itu. Kalau seperti itu. Jadi kalau saya jawab singkat, iya. Iya. Tapi harus dipaparkan. Saya paparkan. Ya, konsepnya seperti apa ya. Jadi APRI punya data. Punya data. Dan sudah mencatat peristiwa bertahun-tahun, ya, khususnya APRI pusat ya. Dan kalau bicara soal lingkungan, ya, pecinta lingkungan, ketua kami itu sudah 4 kali masuk penjara, Pak. Dia adalah aktivis lingkungan. Oh, Pak Gatot. Pak Gatot itu sudah 4 kali di penjara gara-gara dia membela lingkungan. Nah, kalau bicara lingkungan, lebih lingkungan dia, saya pikir daripada yang teriak-teriak kemarin. Tapi dia berpikir begini, pertambangan ini ada di Indonesia, itu sebelum negara Republik ini ada, rakyat kita sudah nambang, Pak. Pendulang gitu, Pak, dulang emas, Pak. Sudah ada, Pak. Sudah ada sebelum negara Republik ini, kita sudah mendulang emas. Sampai hari ini tidak ada wadah. Dan dulu memang caranya sangat tradisional sekali, dengan peralatan sangat terbatas, gitu kan. Kalau sekarang kan sudah pakai alat berat. Nah, ini peran APRI ini seperti apa ini nantinya? Jadi di dalam undang-undang dan peraturan menteri sudah menyatakan bahwasanya APRI ini akan menggiring sebagai mitra pemerintah, mewadahi penambang rakyat agar tidak merusak lingkungan, agar mengurus legalisasi. Goalnya adalah terciptanya masyarakat yang madani di dalam lingkungan yang sehat, yang tidak merusak alam, tapi nambangnya tetap jalan. Bagaimana caranya? Nah, APRI akan melaksanakan
penyuluhan-penyuluhan, kita konsen ke emas dulu ya. Iya, Emas yang karena itu sekarang yang paling banyak. menjadi ya, emas itu di Tebo yang kita punya data ada 19.000 pendompeng. Alat berat yang terdata di 4 kabupaten itu ada 3.000 Pak. Nah kalau dilakukan penindakan hukum tidak ada efek jerah. Tangkap hari ini, Besok ada lagi. besok ada lagi. Dimusnahkan hari ini, besok dia beli lagi. Ya kan? Iya, Terus kalau memang aktivis lingkungan hanya teriak-teriak di media sosial, apa ada langkah konkret? Apa Iya. ada langkah nyata? Tidak Pak. Terus sekarang sumber daya alam kita diambil, dicomot, dijual secara gelap, dijual ke Singapura Pak. Sekarang Bapak harus tahu bahwasannya Indonesia mengimpor emas dari Singapura. Sementara Singapura tidak punya tambang emas. Emas siapa? Jangan-jangan emas kita. Jangan-jangan emas kita Pak. Iya. Nah ini Pak, makanya APRI mendorong dan bersinergi. Dan alhamdulillah saya salut juga Pak yang datang kemarin tuh dari SDM, dari Kemenko Marves yang pertama kali memberikan paparan. Saya berkata seolah-olah kok Bapak ini suaranya sama betul dengan APRI. Ternyata pemikiran yang ada digagas oleh APRI itu adalah saduran dari aturan pemerintah, aturan dari Kementerian SDM. Nah, sekarang alhamdulillah saya mau beri kabar baik kepada masyarakat Jambi. Bahwasanya Jambi ini ternyata lebih cepat juga daripada daerah lain. Kita sudah dapat 4 WPR di 4 kabupaten. 127 127 titik tersebar Wilayah di Taman Raya. wilayah Taman Raya yang sudah diusulkan. Yang paling banyak itu Sarlangun. Terima kasih Pak Cendra. Itu zamannya Pak Cendra. Iya. Nah, terus ada Bungo sedikit, ada Batanghari, ada Tebo, ada Merangin ya. Nah itu ada 4 kabupaten ya yang punya sudah WVR. Ada titik sumber. Ada ini. titik sumber, petanya lengkap, datanya lengkap. Yang selama ini mungkin sudah pernah digarap juga. Sudah pernah digarap. Tentunya usulan tersebut berdasarkan usulan dari bawah, diakomodir kabupaten ke provinsi ke kementerian. Oh. Nah, apakah setelah WPR ini terbit bisa langsung nambang? Tidak. Oh. Nah, harus ada KLHS. Ya. Kajian lingkungan hidup strategis. Itu tugas APRI nanti memberikan. Itu tugas APRI. Pembinaan. Bukan memberikan pembinaan ya. APRI nanti bersinergis dengan lingkungan hidup. Dan alhamdulillah DPR provinsi sudah menganggarkan. Provinsi Jambi menganggarkan senilai kalau nggak salah 1,3 miliar untuk kajian strategis ini. Wah, hebat. Nah, kalau di daerah lain seperti Riau itu langsung menggait UNRI untuk menjadi KLHS. Rumusan KLHS inilah nanti menentukan di wilayah ini kelompoknya siapa, RMC namanya, siapa yang melaksanakan pertambangan ini, terus berapa jumlah alat berat yang boleh ditambang di sini. Boleh pakai alat. Boleh pakai alat berat, dilindungi undang-undang. Asal memenuhi persyaratan memenuhi, seperti ini. Nah, secara teknis. Iya. Ini menarik ini. Saya belum menemukan goalnya tadi seperti apa nih. Contoh konkretnya. Sekarang saya mau nambang nih. Ya. Sebagai rakyat saya mau nambang emas. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh APRI? Nah, APRI kan sekarang setelah pelantikan dan Kan APRI sebagai mitra pemerintah. pemerintah, APRI melakukan pendataan terhadap WVR yang sudah terbit menjelang KLHS-nya itu terbit, IPR-nya nanti siapa yang mengusulkan, IPR itulah yang orang anggota APRI. IPR. Termasuk nanti pembatasan wilayah. Ya, sudah ada. Tidak boleh dekat dengan pemukiman barangkali atau mungkin limbah seperti halnya penambang-penambang perusahaan lah ya, yang diatur sedemikian rupa. Betul. Pertanyaannya siapa yang akan mengawasi? Nanti sesuai dengan dinasnya ya. Kalau APRI kan hanya sebagai wadah asosiasi. Ya. Tentu kan ini perlu diawasi agar tidak kebablasan. Saya cuma dikasih area 1 hektar nanti malah bisa 10 hektar gitu. Nah, ini seperti apa? Itulah dari pemerintah provinsi dan kabupaten, lingkungan hidup dan SDM. Oh. Nah, nanti dalam undang-undang LH itu yang akan mereklamasi bekas tambang ini adalah di bidang SDM. Ya, LH nanti, SDM dan LH nanti. Nah, nanti disesuai dengan peruntukannya, Pak. Jadi alam itu terbentuk, dikelola setelah merubahnya itu sesuai dengan peruntukan. Jadi tidak wajib. Nah, sekarang begini, saya tanya lagi. Seberapa besar kerusakan alam ini, tambang ini, rusak oleh masyarakat atau oleh perusahaan yang sudah terjadi? Saya tanya. Pasti oleh perusahaan. Contoh, batu bara saja.
Ya. Batu bara yang ada di daerah Sarolangun, daerah Tembo, daerah Reklamasinya Matahari, nggak jalan. reklamasinya itu bukan tidak jalan, memang Tidak ada. jadi memang tambang itu dalam aturan undang-undangnya setahu saya ya sudah dikeruk itu, Iya. topsoil taruh di atas, subsoil di bawah, dan tidak wajib membuat datar seperti semula, tidak ada. Tidak ada. Nah, seandainya seperti di Kalimantan, di mana Bangka Belitung, itu ya bekas galian itu jadikan waduk, menjadi sumber air baku. Bahkan menjadi tambak udang, tambak ikan terbesar Iya. itu di Kalimantan sudah menjadi percontohan. Sekarang udah banyak di hutan kita danau-danau. Danau-danau. Nah, buatan. tinggal diusulkan itu ke Iya, iya. ke kementerian untuk menjadikan waduk, Iya. menjadi sumber air baku. Iya. Nah, itu Pak. Oke, kembali ke APRI tadi. Siap. Nah, targetnya ada 127 titik ini nanti ya. Iya. Nah, sekarang tentu untuk mengawas ini harus bekerja sama dengan Iya. pihak-pihak terkait. Iya. Kita optimis saja, mudah-mudahan ini sukses berhasil. Iya. Tetapi melihat ya namanya perilaku manusia. Iya. Perusahaan yang sudah diberikan rambu-rambu sedemikian rupa Iya. dengan ancaman sanksi yang luar biasa, Iya. masih saja ada yang melanggar. Siap. Apalagi ini masyarakat Iya. dengan dalih atas nama masyarakat. Iya. Nah, ini saya pikir lebih berat lagi nih. Itu gimana Pak Adi? Saya pikir makanya di IPR itu, PERA itu, makanya syaratnya salah satunya adalah harus warga sekitar. Warga sekitar. Makanya semua lini di bangsa ini, di negara ini saya lihat sudah mengarah ke sana. Jadi orang sukses itu dikembalikan ke daerahnya. Misalnya sekarang kayak kita sekarang lah ya, kayaknya Pak Pangdam kita sukses di Mabes TNI, dikembalikan ke daerahnya, Iya. Sumatera. Begitu juga tambang ini Pak. Tambang ini nanti kalaulah orang kampung itu sendiri, dia diyakini tidak akan merusak kampungnya sendiri. Dia akan berpikir bahwa ini kampung saya. Iya. Nah, artinya tidak akan dia merusak lingkungannya sendiri dengan semena-mena tanpa berpikir ke depannya anak cucu dia sendiri. Makanya salah satu syaratnya adalah dikatakan IPR tambang rakyat itu adalah harus warga sekitar, bukan orang luar. Gitu. Dan itu dituangkan di dalam aturan. Iya, Dalam iya. aturan. Itu ada aturannya. Jadi saya pikir yang dikhawatirkan orang terlalu jauh terhadap perusahaan lingkungan itu, saya pikir itu adalah suksesnya frame negatif oleh negara luar agar negara Indonesia tidak makmur. Australia hari ini menjadi penghasil emas terbesar. Iya. Kalau nggak saya 300 Ya. ribu ton atau 300 ton begitu ya, kalau nggak salah. Itu dari tambang rakyat Pak. Dia menjadi penghasil emas terbesar itu tambang rakyat, bukan dari perusahaan. Iya. Sekarang Indonesia saja. Indonesia ini. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Begitu ya. Terus saya dapat informasi juga, Zimbabwe, negara miskin, sekarang udah mulai makmur. Kenapa? Tambang rakyatnya, peralatan itu dibantu oleh negara. Nah, ada contoh negatif. Negara kaya yang tambang rakyatnya telah diurus. Contohnya apa? Amerika Latin, Kolombia. Orangnya kaya-kaya karena tambangnya tidak dianti oleh negaranya. Dia menjadi kartel-kartel narkoba dengan uang emas dia jual emas beli senjata sehingga sekarang tidak terurus. Di Filipina juga begitu. Filipina itu pertama kali munculnya kelompok-kelompok radikal itu, kelompok radikal yang punya senjata canggih-canggih itu adalah petambang-petambang rakyat yang tidak urus negara. Indonesia jangan terlambat, makanya Jokowi berpikir kemarin sempat jadi perdebatan karena adanya aturan LH, aturan SDM, aturan perizinan itu agak tumpang tindih. Makanya Presiden meminta kepada Kemenko Marves untuk mengambil sebagai decision maker. Jadi decision maker itu ada di BKVN, ada di Kemenko Marves. Jadi satu tonggak dia menjadi komando. Makanya sekian banyak undang-undang, satu yang harus kita pegang, Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33. Kemakmuran rakyat. Iya, itu cita-cita mulianya kan Cita-cita seperti mulia. itu. Baik, Pak Aji. Bicara masalah manusia ini kan. Ini yang menjadi problem kita ini. Karena sifatnya manusia itu kan cenderung melanggar aturan. Ya. Seperti saya bilang tadi, perusahaan yang sudah diberikan rambu-rambu sedemikian rupa, Ya. masih saja ada yang melanggar. Ya. Bahkan hari ini PR kita belum selesai-selesai masalah tambang ini kan gitu kan. Ya. Mulai dari aturan main tambang di lokasi tambang sampai ke angkutan. Ya. Dan ini menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Ya. Apalagi ini gitu nantinya. Ya. Saya khawatir, ini khawatir saja. Ini justru akan menimbulkan
konflik di tengah masyarakat. Ya. Karena akan ada aturan dan tentu orang yang harus mentaati aturan itu harus paham. Ya. Sementara bagaimana mereka yang nanti, wah ini ayo kita nggak ikut nambang juga. Ya. Nah ini mungkin barangkali sudah diantisipasi belum oleh APRI. Ya. Termasuk ya mohon maaf, kita tidak perlu menyebutkan lembaga, tapi selama ini setiap terjadinya pelanggaran, Ya. berarti ada oknum-oknum yang terlibat di sana untuk melindungi pelanggaran itu sendiri. Ya. Saya pikir kerja APRI ini sangat berat ke depan. Ya. Iya kan? Ya. Nah, mudah-mudahan tidak hanya sekedar bendera. Saya menjadi optimis zero peti di Jambi 2024 kalau ini benar-benar memang dilaksanakan sebagaimana yang dicita-citakan tadi. Ya. Oke. Ya, cita-cita kita sesuai dengan visi misinya APRI, ya kan, menciptakan rakyat sejahtera itu dengan tambang berbadan hukum mempunyai izin, legalitasnya jelas. Ya. Yang dikhawatirkan itu saya rasa ya akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena setelah mereka diedukasi dengan cara nambang yang benar, dengan teknologi yang benar, dia tidak membutuhkan lahan banyak untuk melakukan pertambangan itu. Nah, saya buka sendiri ke teknis ya, kalau tambang emas itu berdasarkan kajian yang sudah diambil di Bogor dan di Papua, di Riau itu, kalau tambang rakyat menggunakan alat berat itu menggunakan kolam-kolam, jadi kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4 baru boleh buang ke sungai. Selebihnya tidak boleh. Kalau selama ini kan langsung. Nah itu tadi yang merusak itu tegaknya. Nah terus ada lagi kampanye yang selama ini pun saya pun baru di April ini tahu bahwasanya kampanye itu sangat merugikan masyarakat Indonesia, sangat merugikan kita sendiri. Kampanyenya begini, bahwasanya yang merusak alam itu adalah merkuri. Berapa sih merkurinya? Oh, berapa? Nah, ini berapa kita berapa persen? Boleh lihat di YouTube bagaimana orang melebur emas itu dengan merkuri. Merkuri tidak dibuang ke sungai kok. Tidak pernah dibuang ke sungai, itu mahal. Bukannya merkuri diaduk ke laut, ke sungai dibuang, itu tidak ada. Jauh lebih berbahaya efek residu pertanian, perkebunan daripada orang petambang emas. Saya katakan kenapa? Saya orang pertanian, saya basic juga pertanian. Kita menggunakan banyak racun di pertanian itu. Benar. Ada herbisida. Iya. Pestisida. Induknya pestisida ya. Seluruh racun pertanian itu pestisida. Ada herbisida, ada insektisida, ada fungisida, ada bakterisida. Itu semua menggunakan racun. Pestisida yang paling jahat, Pak. Ada racun pestisida, racun biru itu atau yang disebut cyanida. Itu bisa membunuh 7 keturunan dari insek yang memakan. Misalnya dimakan rayap dimakan lalatnya mati, lalat dimakan semutnya mati. Terus sampai ke bawah simbiosis sampai ke 7. Itu keras, Pak. Itu diuji dengan labor, Pak, terbukti. Nah, sementara berapa banyak orang menggunakan? Sangat banyak sekali. Itu racun-racun, bahkan dulu pernah kita dapat berita tahun berapa itu ya, bahwasanya sayur mayur yang dari daerah Kayuaro Kerinci itu tidak sehat untuk dimakan. Saya pernah praktik di sana, memang betul itu. Racun itu dicampur sampai 7 macam, disemprot. Dulu ya, sekarang enggak lagi kan. Sekarang mungkin sudah berkurang lah, dengan kami dulu masuk pertanian sana menyuruh itu. Itu orang kerja tidak mau makan sayur. Nah, itu kan dulu. Artinya saya bercerita dulu, dan sekarang sejak PPL banyak rajin ke lapangan turun, mungkin sudah pelajaran sudah bagus. Dan sekarang malah penyuluhannya kan sayur organik, cabai organik, nah itu artinya mengarah ke sana, artinya memang berbahaya. Nah, tambang kita sendiri ini, terutama tambang emas, sedikit sekali menggunakan merkuri. Bahkan ada tidak menggunakan merkuri. Jadi kalau dari sisi kimia, saya katakan kimia yang digunakan oleh tambang rakyat tidak berbahaya. Ya, yang kelihatan sebenarnya dari peti selama ini kita sebut istilahnya populer di masyarakat kan sudah begitu ya. Aktivitas alat berat yang banyak memanfaatkan lahan-lahan perkebunan, pertanian, dan lumpurnya ini, sedimentasi ini yang mengalir ke sungai-sungai yang akhirnya bermuara ke Sungai Batanghari. Nah, barangkali itu Pak Karyadi, Pak Haji, ini lagi-lagi kita bicara masalah tambang ini. Dan hari ini Anda bagian dari itu, walaupun tadi katanya tidak punya tambang. Kita hanya tambang batu ginjal. Saya kembali ke persoalan pengawasan nanti. Kita berandai-andai lah ya. Mudah-mudahan APRI ini sukses ya. Dan tambang rakyat ini benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan mainnya.
Saya lebih cenderung mempersoalkan ke depan Ya. masalah sistem Siap. sistem pengawasan ini, Ya. sehingga benar-benar ini terkoordinasi dengan baik. Ya. Kalau tidak, percuma nanti APRI memberikan edukasi segala Ya. macam. Ya. Toh ada pihak-pihak juga yang Ya. bermain di sini. Ya. Ya mohon maaf, kita sama-sama warga Jambi ini kita tahulah selama ini, ya kan? Ya. Ada penambang ilegal itu yang juga di backing, Ya. ya, Ya. oleh oknum-oknum. Ya. Tapi jelas Ya. rakyat tidak akan berani berbuat Ya. lebih dari kemampuannya kalau Ya. tidak ada orang di belakang, termasuk cukongnya. Ya. Nah ini kan berat nih. Ya. Bahasa lainnya mungkin ini yang bakal dihadapi ini apa ya? Mafianya kali ya. Iya. Nah ini APRI ini persiapannya seperti apa? Ya. Walaupun umurnya baru 2 hari ini. Di Jambi. Di Jambi. Nah persiapannya seperti apa ini untuk antisipasi ini? Zero peti 2024 itu luar biasa kan Pak? Zero peti 2024 itu bukan kata APRI, Iya. tapi kata Komenko Marves. Iya. Oke. ya. Tapi berharap APRI yang APRI, menjadi inisiatornya di sini. APRI itu menjadi salah satu Menjadi gardanya nih. pilot projectnya. Iya. Nah, saya bercerita lagi. Ternyata setelah kami audiensi sebelum pelantikan, kami ketemu dengan Ketua DPRD Provinsi Pak Edi Purwanto, pejuang Jambi juga. Ya. Beliau bercerita kepada kami, saya sangat mendukung APRI. Karena saya tidak hadir karena memang dia ada kerja di luar kota. Ternyata gagasan WPR IPR ini adalah digagas oleh Bapak mantan Kapolda Jambi Pak Rahmat Wibowo. Ya sebenarnya udah lama Iya. itu pernah dan sudah pernah dipublish juga oleh media-media. Beliau menggagas Respon itu. Kenapa? Karena melihat keluhan yang terjadi di masyarakat, keresahan dari masyarakat. Bagaimana legalisasi ini diterjemahkan oleh pemerintah? Ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat bernegara, Pak. Ya. Ini bukan musuh negara, ini adalah aset negara, ini adalah potensi pajak, ini adalah potensi Ya. penghasilan. Nah, kemarin sempat dihitung-hitung oleh SDM dan oleh APRI Pusat, Jambi ini nggak usah banyak-banyak, dapat 10 ton setahun, kita sudah menyumbang 500 miliar kalau 5%. 10 ton emas 10 ton emas bisa. bisa, sekarang mungkin lebih Pak yang sekarang. Cuma kita aja udah tahu. Iya, kita aja nggak tahu. Kita Iya, dapat iya, 10 ton. iya. Datanya ada itu, Iya. terdata Pak. Iya, Terdata. benar. Jadi nggak usah banyak-banyak Pak. Kalau seandainya yang ditebo saja, Iya. ditebo itu satu dompeng ya, dompeng Iya, kecil. iya, Satu iya. dompeng itu katanya satu hari biasanya minimal dapat 2 gram. 2 gram kali 19.000 Pak. Kali 30 kali setahun. Iya. Dapat Pak. Belum yang alat berat 3.000. Tapi yang kaya cukongnya. Nah, ini Rakyat lagi. penambangnya tetap saja Ini miskin. ini yang harus kita luruskan. Cukong itu siapa? Penambang itu siapa? Iya, iya, Saya sekarang iya. tanya sekarang. UMKM itu berapa dasar modalnya maksimal iya, iya. oleh kementerian? Iya, iya. Itu 5 miliar Pak. Iya. 5 miliar UMKM itu masih dibantu oleh pemerintah. Iya. Modal usaha di bawah 5 miliar itu UMKM. Lah kalau alat berat satu cuma 1,4 Pak yang mahal Pak. Iya. Belum sampai 5 miliar, masih UMKM ini Pak. Masih UMKM. ini. Nah ini makanya kita jangan dibodoh-bodohi. UMKM tambang emas ya. UMKM tambang emas. Iya. Lah, jangan kita membesarkan sesuatu potensi yang tidak berpotensi. Iya. Contoh, Iya. ya mohon maaf saya ya, Iya. bukan menafikan kegiatan lain. Iya. Jambi menganggarkan begitu banyak UMKM buat keripik pisang, buat segala macam. Iya. Laku pun bertonton, Iya. lambat juga kaya kawan ini. Iya, Coba iya. kalau dimodal ke emas, cepat kaya itu Pak, cepat benar. Iya. Tujuan kita tidak lagi middle, kita up. Iya. Bagaimana rakyat Jambi ini kaya raya, Iya. makmur di negaranya sendiri. Yang kita maksudkan tadi begini, selama ini penambang emas secara ilegal ini tanpa izin ini kan mereka dimodali oleh orang-orang tertentu kan Iya. begitu. Iya. Dan penambang rakyat kita di desa itu hanya Iya. sebagai kuli kan jadinya. Iya. Dan kita tahu risikonya udah Iya. sedemikian rupa, Ya. ada yang mati, Ya. tertimbun segala macam. Dan kita belum mendengar ada rakyat kita benar-benar menjadi kaya Iya. oleh penambang Oh, ya. pertambangan itu. Oke. Yang kaya pemodal atau Iya. cukong tadi, penjual dari luar tadi, pembeli dari luar tadi. Nah mungkin peran APRI lagi. Ini banyak PR APRI Jadi nih. gini, Nah. saya luruskan itu berita. Iya. Ternyata Bung Dori ini juga masuk dalam korban hoax dan print. Jadi kalau Oke, iya. sekarang Bung Dori berangkat ke Merangin, Iya. berangkat ke Tempurimbo Bujang, Oh. berangkat ke Selangun, sudah banyak orang Selangun, orang kampung itu yang kaya raya, Pak. Oh ya karena rumah-rumah bagus itu ya. Enggak, karena sekarang, ya. dari emas tadi.
efek domino dari pergerakan tambang ini, Iya. tambang rakyat nih, saya nggak mau lagi dibilang peti, Iya. karena peti itu perusahaan Pak, Iya, iya, rakyat. iya, iya, Bung Dori iya. mulai menggunakan Ini istilah yang populer kosakata di ya. masyarakat. Populer Oke. itu harus, Oke. harus kita gerus dengan istilah-istilah yang benar. Apa yang benarnya Pak Teuda? Tambang rakyat, Oh, tambang rakyat. Ya, Oke. makanya peti jadi perak, peti Iya, perak. iya. Nah, kembali rumahnya sudah bagus. Nah, banyak Pak. Cuman tadi saya bilang penamaan ini yang Iya, membuat iya, rusak. iya, iya. Orang kaya sedikit dibilang cukup, Iya, iya. orang berlebih sedikit dibilang mafia. Iya, Itu iya. salah Pak. Itu Iya. tadi kita korban dari framing orang yang tidak boleh negara kita, rakyat kita makmur dan kaya raya. Itu saya pikir kampanyenya harus kita tegaskan. Iya. Kenapa? Kita rakyat kita harus kaya, harus makmur. Jangan kita menjadi penonton. SDA kita diangkat ke luar negeri, Iya. ya kan? Kita menjadi penonton. Iya. Contohnya saja, hampir semua orang, terutama perempuan itu pakai emas, Iya. ya kan? Lah, perusahaan di Indonesia hanya 4 perusahaan emas, Iya. Antam, Iya. ya kan? Iya. Newmont, Freeport, terus apalagi itu ada beberapa tambang-tambang yang besar yang kita kenal ya, skala besar. Sementara Pak, emas kita ini di mana-mana ada Pak, hampir setiap provinsi punya potensi emas, Iya. gitu lah. Apalagi wilayah Sumatera. Terkait tadi Bapak bilang pengawasan, makanya kemarin peserta NGD kita itu adalah yang kita undang itu dari semua kejaksaan, kepolisian, diundang semua dan menyatakan hadir dan mengirimkan utusannya untuk mendengarkan penjelasan tersebut. Iya, iya. Agar apa? Agar nanti mulai bergeser dari peti, yang peti itu apa, yang PRA itu apa, yang IPR itu apa. Iya. Jadi dia meletakkan undang-undang yang dia pakai itu tidak salah. Iya, iya. Nah, sesuai juga dengan keinginan Profesor Restorasi Justice, yaitu Bapak Kajagung, menggunakan restorasi justice. Restorasi justice itu bagaimana Penegakan caranya? hukum. Penegakan hukum di luar persidangan, di luar pengadilan. Nah, APRI, Lebih ramah lingkungan. APRI kepengennya restorasi justice itu diterapkan. Iya. Karena apa, Pak? Penindakan yang dilakukan itu tidak menimbulkan efek jerah. Iya. Negara kita semua akan habis banyak, warga kita ditangkap, dipenjarakan, praktek-praktek yang dianggap ilegal ini tetap berjalan. Iya. Nah, makanya Provinsi Jambi kemarin kami dapat 10 butiran, 10 butir kesepakatan dari NGD itu. Yang pertama adalah meminta kepada Bapak Gubernur agar mempercepat proses KLHS. Iya. Yang KLHS itu ya kalau memang tender cepat ditenderkan, kalau tidak tender ya tunjuklah lembaga yang sudah ada seperti universitas, seperti contoh perusahaan lain, provinsi lain kan menunjuk UNRI, menunjuk UGM, menunjuk kita punya Unja, kita punya Umbari. Iya. Nah, kemarin juga audien kita juga anak-anak dan lingkungan itu ada. Oke, yang kedua? Yang kedua, kita meminta kepada seluruh bupati di daerahnya itu segera mengusulkan WPR. WPR-nya jangan hanya fokus ke emas saja ya Pak. Jangan emas, itu banyak tambang yang ada, Yeah. potensi yang ada di Termasuk Galian C. Galian C, pasir. Nah, kita ini kan sebentar lagi akan dapat jatah jalan tol. Kalau hanya mengandalkan sumber batuan pasir kita, Galian C kita itu dari yang berizin tidak akan cukup. Saya pastikan tidak akan cukup. Sebatas tanah saja kita harus ekspor dari provinsi keluar. Apa nggak malu kita? Iya. Malu dong kita. Sementara kita punya sumber banyak, gunung-gunung, bukit-bukit kita yang bisa dijadikan itu. Nah, cara mengurus yang paling gampang itu melalui WPR IPR. Tidak harus banyak-banyak prosesnya, tidak harus ada UKL UPL. Dari IPR. Tapi tentukan dulu WPR-nya di mana. Nah, makanya yang kita minta itu adalah daerah segera mengusulkan WPR dan terus kajiannya adalah dilanjutkan dengan KLHS. Nah, nanti masyarakat itu akan menentukan di mana-mana saja. Disitulah nanti bisa dilakukan pertambangan gitu. Oke, saya lupa nanya tadi, apa tanggapan Pak Gubernur, Pak Kapolda dan Rem terhadap ini kehadiran APRI dan cita-citanya ini? Saya pikir dengan dia seperti Pak Gubernur ya, dengan dia memberikan ruang tempat auditorium, memberikan rumah dinas untuk pelantikan, dan ternyata sangat welcome. Kenapa tidak hadir? Karena malam itu memang ada acara yang sudah lama, sudah 2 bulan yang lalu dijadwalkan. Pak Kapolda, Pak Danrem dan Pak Gubernur ya kalau tidak salah mengikuti undangan haul di UB.
Nah, Ini bicara APRI, sekretariat atau kantornya di mana nih? Kalau nanti misal ada dari warga kita dari kabupaten pengen minta edukasi, nah kemana ini? edukasi kita bisa melalui online, di website kita juga ada, tinggal klik aja www.apri. Terus kalau mau belum ada kantor nih? sudah ada, kantor kita ada di Mayang, di Jalan Multatuli nomor 99, Mayang Murai Mayang Puskes. Di kantor. Rumah Pak Haji? Dekat rumah saya. Bukan rumah saya, dekat rumah saya. Udah disiapkan. Sudah. Bahkan tadi ada tokoh Jambi, saya tidak boleh sebut namanya. Ada 2 tokoh Jambi yang telepon saya, Adinda, Apri saya apresiasi, saya kasih ruko 4 pintu. Wah, silakan dipakai. Iya, karena memang kalau ini dijalankan sesuai dengan cita-citanya luar biasa. Iya. Di samping penyelamatan lingkungan, kalau memang dijalankan secara benar, penyelamatan aset devisa negara. Aset devisa negara, penghasilan negara bukan pajak juga bisa. Wah, PNBP. Waduh. Dan lebih lagi yang saya maksud tadi, sekarang rumah-rumah bagus kata Pak Karyadi tadi, saya melihat belum seimbang dengan masih keluar dari Jambi akibat itu. Makanya. Memang ada perubahan secara fisik. Tapi dibanding dengan kerusakan alam yang sudah ada, nah ini tidak seimbang. Mudah-mudahan nih ke depan semuanya menjadi seimbang. Iya, di narasi podcast yang lain. Ini harus saya timpa lagi. Oke, boleh timpa sedikit boleh sebelum kita closing. Saya pikir itu tidak benar, Pak. Ini tidak benar, benar. Yang dibilang tidak seimbang, parameternya apa kan gitu. Dan kapan itu dimulai gitu. Sekarang ya maaf kata, saya lihat kayak di Sawangun, di Merangin, yang Bapak bilang rusak itu memang rusak akibat alih fungsi rusak alih fungsi. Dulu sawah menjadi bekas galian tambang sekian tahun. Benar. Sekarang di Merangin itu berapa? Setelah sungainya dikeruk lagi, sekarang sawahnya sudah bisa digunakan. Nah sekarang karena itu memang terbatas, mereka kawan-kawan penambang di sana tidak lagi menambang di sungai, namanya ke darat. Lebih gampang ngurusnya. Nah sekarang saya belum tanya lagi, kalau orang nambang di darat pakai dompeng, bekas tembakan dompengnya itu rusak sebentar, besok bisa tanam sawit lagi. Boleh dilihat di Rimau Bujang, di Tebos segala macam itu banyak, di Kampung Baru itu banyak tuh. Nggak ada setoran mereka. Mudah-mudahan ke depan ada setoran mau gabung dengan Apri sebagai jubir lah divisi jubir gitu ya. Oke, ada lagi nih mau disampaikan tentang Apri? Baik kami dari Apri terima kasih atas segala bentuk apresiasi. Saya pikir semua pihak. Saya lebih suka yang protes-protes itu. Oh ya, sedikit. Kemarin kan ada protes dari kawan-kawan aktivis lingkungan hidup. Kasih sedikit komentar tanggapan apa? Kan dia menolak Apri. Sah-sah saja orang menolak. Kami juga bisa menolak Warsi kok. Saya sebut lah ya. Saya sebut juga. Kemarin Wali gitu. Wali ya. Tapi Apri juga menolak Wali. Bisa-bisa aja. Oh gitu ya. Terus kenapa dia menolak? Saya lihat dulu dia kampanye anti sawit, sekarang sawit malah jadi sumber devisa negara terbesar. Dulu menolak penebangan hutan, sekarang hutan menjadi perkampungan. Wali kan wajar bicara tentang lingkungan. Sama kita juga bicara tentang tambang. Kita bicara tambang karena isinya orang tambang. Terus kita berjanji, ada komitmen. Ada komitmen. Yang penting seluruh stakeholder, seluruh pemerintahan itu bersinergis untuk sama-sama menganggap tambang rakyat ini adalah potensi, bukan musibah. Tambang rakyat itu adalah berkah, bukan musibah. Tapi harus diurus dengan cara yang benar. Nah, dengan cara yang benar. Karena selama ini memang tidak benar. Kurang benar. Karena undang-undangnya belum juga. Sekarang begini dibilang Bapak melanggar aturan. Bapak tidak bisa tidak pakai SIM. Pakai motor, aturannya belum ada. SIM-nya ada. Sudah berarti melanggar. Lah kalau sekarang orang nambang, Bapak melanggar nambang, yang dilanggar mana Pak? Undang-undangnya mana? Lah itu semua kajian itu multitafsir. Termasuk nanti undang-undang lingkungan hidup, kerusakan alam. Lah orang nebang pohon, buka kebun, kenapa nggak ditangkap? Itu rusak alam juga loh. Nah kalau orang buka kebun ratusan ribuan hektar perusahaan. Lah kita hanya berapa hektar? Tidak terlalu banyak rusaknya. Loh, apa bedanya mereka sama kita? Nah, kita masyarakat kita yang menambang di kampungnya sendiri. Lah, itu yang perlu kita kampanyekan. Ini perdebatan kita ini menjadi dah usah-usah ya. Panjang. Nanti boleh ya suatu ketika saya undang kawan-kawan Walahi. Boleh. Mungkin mereka juga punya pendapat apa gitu. Goalnya begini. Apri adalah wadah penambang rakyat apapun bentuknya. Kecuali batubara batubara tidak ada legal standingnya untuk menjadikan tambang rakyat. Belum dapat lagi diusulkan. Yang kedua,
Presiden Hmm. lagi menggagas usulan WPR itu tidak lagi 5 tahun sekali, boleh kapan saja. Mudah-mudahan segera turun. Itu adalah petunjuk dari Presiden. Kemarin yang bicara adalah Kemenkomarves dengan SDM. Mudah-mudahan segera turun perpresnya. Yang ketiga, APRI ingin menjadi mitra pemerintah dalam hal memberikan masukan di pendapatan asli daerah. Jika sudah ada legalisasi, RMC ada koperasi menjual emasnya ke BUMD. Akan ada yang Bapak Bung katakan tadi, ada penghasilan dari situ, ada PNBP-nya, ada efeknya lebih bagus gitu ya. Terus kita juga membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Yang diheboh-hebohkan pengangguran. Pengangguran itu ada kalau tidak ada tambang, Pak. Kalau ada tambang tidak nganggur, orang ikut nambang. Saya nganggur sekarang nih. Ayo nambang. Nah, banyak yang kita bisa bantu, Pak. Terus efek domino, multiplier efek dari penambang itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan ini harus kita sama-sama bimbing, sama-sama kita giring agar yang dikatakan ilegal menjadi legal dengan cara yang benar berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Baik, terima kasih ini buat sementara waktu. Nanti suatu ketika kalau memang sudah ada actionnya, mudah-mudahan ada waktu nanti kita bicara lagi di sini, termasuk dengan Pak Ketua kita, Pak Handi, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kehadiran APRI bisa memberikan sesuatu hal yang baru, yang baik untuk masa depan Jambi dari sektor pertambangan rakyat ini. Dan tentu saja tantang itu akan bakal ada. Terima kasih. Luar biasa nih. Tambang rakyat jaya, Beli rakyat, masyarakat sejahtera. Gitu ya. Oke saudara, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Terima kasih Belambung.